Kamu akan bawa kemana pakaian Sarah, Vin? Tanya Bu Retno. Akan aku kasih sama orang, Bu, jawab Alvin. Bu Retno merampas plastik besar dari tangan Alvin. Jangan, pakaian Sarah tidak bisa diberikan ke orang lain sebelum 40 hari. Alvin terkejut ibu mertuanya semarah itu cuma gara-gara pakaian bekas milik Sarah. Tapi Bu, Sarah sudah meninggal. Lebih baik pakaian Sarah diberikan kepada orang yang membutuhkan. Disimpan cuma bisa buat hatiku sakit, Bu. Jangan ngeyel, dengarkan Ibu. Nanti kalau sudah 40 hari, terserah pakaian Sarah mau diapakan. Ibu terlalu kolot, percaya klinik, timbal Alvin sambil menyambar plastik besar yang ada di atas kursi, kemudian berlalu meninggalkan ibu mertuanya. Kedua bola mata Bu Retno membulat sempurna. Ia sangat geram pada menantunya yang keras kepala. Kasihan, nanti bisa celaka orang yang pakai pakaian Sarah, Vin. Percaya sama ibu. Ah, omong kosong. Gumam Alvin langsung masuk mobilnya dan pergi membawa kantong plastik besar. Di dalam mobil, Alvin memutar musik kesukaan istrinya. Tidak terasa air mata mengalir. Sebenarnya Alvin belum bisa menerima kepergian Sarah yang mendadak. Seandainya aku tahu malam itu kamu ingin datang ke acara itu, pasti aku akan mengantarmu, Sarah. Kenapa kamu tidak jujur? Sesibuk apapun, aku selalu ada waktu untukmu, Sarah. Ah, bodoh. Aku terlalu bodoh, tidak peka keinginan istri. Alvin memukul-mukul setir, memaki diri sendiri. Rasa penyesalan menyiksa batinnya. Dia merasa kecelakaan yang menimpa Sarah adalah kesalahannya. Tiba-tiba, kucing hitam melintas membuat Alvin terkejut. Untung dengan sigap Alvin menginjak rem mobil. Kucing sialan, hampir saja tertabrak, maki Alvin. Setelah puas meluapkan kesalnya, kembali dia melanjutkan perjalanannya ke rumah Bitsumi, asisten pribadi Sarah. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit, mobil Alvin sampai di pekarangan rumah Bitsumi. Namun ketika Alvin akan keluar dari mobil, ia mencium wangi bunga melati di dalam mobilnya. Lelaki itu berhenti sejenak, terdiam. Batin Alvin berkata, pewangi mobilku lavender, kenapa jadi bunga melati? Pasti Pak Jono yang menggantinya nih. Tok. Alvin dikejutkan dengan suara ketukan dari jendela mobilnya. Ternyata Bitsumi yang ada di luar sana. Alvin pun membuka pintu mobil dan tersenyum pada Bitsumi. Tapi perempuan tua itu diam saja. Wajahnya pucat, ekspresinya dingin. Bitsumi sakit? Tanya Alvin. Bitsumi diam saja, tatapannya kosong. Tiba-tiba dari belakang bahunya ada yang menepuk. Tuan Alvin, sampai dari tadi ya? Tanya seorang perempuan, tapi Alvin kenal suaranya. Ia segera menoleh. Alvin dibuat shock di depan wajahnya. Berdiri Bitsumi dengan senyum sumringah. Alvin melihat ke arah Bitsumi yang tadi mengetuk jendela mobilnya dan hilang, entah kemana. Alvin kaget. Tubuhnya hampir jatuh tidak sadarkan diri, tapi dia berusaha kuat meski tangan yang memegang plastik besar gemetar. Dan Alvin sakit? Tidak, Bi. Cuma kaget karena Bitsumi muncul tiba-tiba. Oh, Bitsumi bikin kaget Dan Alvin ya? Maafin Bibi. Tidak apa-apa, Bi. Mari Dan Alvin masuk dulu. Alvin pun mengikuti langkah Bitsumi yang sudah berjalan masuk rumah lebih dulu. Bitsumi mempersilahkan Alvin duduk. Tumben Dan Alvin ke rumah Bibi, ada apa ya Den? Aku mau minta bantuan Bibi untuk berikan pakaian Sarah pada yang membutuhkan. Tapi Dan Ayu Sarah baru 3 hari meninggal, sahut Bibi Sumi. Iya Bi, tapi pakaian-pakaiannya membuat aku selalu ingat istriku, dan itu menyakitkan Bi. Bi Sumi terdiam memandang kondisi Alvin yang tampak berantakan. Tampak sekali Alvin sangat terpukul dengan kepergian istrinya yang mendadak. Timbul rasa iba. Akhirnya Bitsumi menyetujui keinginan Alvin. Kasihan sekali Dan Alvin. Dia belum bisa terima kepergian istrinya, kata Bitsumi pelan sambil menatap mobil Alvin yang pergi meninggalkan pekarangan rumahnya. Nek, Dan Alvin kasihan masih muda. Gagah, udah jadi duren, timpal Lia yang muncul menggelayut manja. Hus, Lia, masih kecil, tahu apa kamu?
Keesokan paginya Bik Sumi mengeluarkan pakaian Sarah yang ada di dalam plastik satu persatu. Bik Sumi merapikannya. Ada satu gaun berwarna merah tampak mewah. Bik Sumi kagum dengan keindahan gaun itu. Payet-payet pada gaun tampak elegan. Gaun merah ini bagus sekali, pasti harganya mahal banget, gumam Bik Sumi. Bik Sumi penasaran. Lalu dibentangkan gaun merah itu. Tiba-tiba Bik Sumi merasakan lengket pada kedua lengannya. Ada cairan kental menetes pada gaun merah itu, mengenai kaki Bik Sumi. Bik Sumi kaget, matanya terbelalak, tenggorokannya tercekat, saat gaun merah itu berubah menjadi kenyal dan berbentuk seperti janin. Kakinya bergerak-gerak, bagian kepalanya gepeng. Darah mengalir dari kepalanya. Wajah Bik Sumi pucat pasi, tubuhnya gemetar, jantungnya berdebar, nafasnya tersegal-segal karena rasa takut yang hebat. Cairan merah pekat menempel pada tangannya, berbau anyir. Ah, darah, ah, teriak Bik Sumi, melemparkan gaun merah begitu saja. Brak, tubuh tua itu tergeletak tidak sadarkan diri di lantai. Lia mendengar cerita neneknya bergegas keluar dari dalam kamar. Nenek, apa yang terjadi, Nek? Kak Mila, tolongin dong, nenek pingsan. Mila yang berada di kamar mandi segera berlari keluar mendengar teriakan adiknya. Lia, nenek kenapa? Tanya Mila sambil membantu adiknya mengangkat nenek ke kursi panjang. Aku juga tidak tahu, Kak. Tadi aku dengar cerita nenek. Ya sudah, bantu kakak sadarkan nenek. Tolong ambilkan minyak angin. Lia cepat-cepat ambil minyak angin di nakas. Wajahnya tampak khawatir dengan keadaan neneknya. Mila mendekatkan minyak angin pada hidung nenek. Lila memijit-mijit kakinya. Nenek, sadar Nek. Nenek kenapa? Kok bisa begini? Tanya Mila pelan. 15 menit kemudian Bik Sumi mulai sadar. Namun dia sangat ketakutan. Bik Sumi langsung memeluk Mila cucunya. Nenek takut, Mil. Takut? Nenek takut apa? Tanya Mila mengernyitkan dahinya heran. Lia, jangan sentuh gaun itu, kata Bik Sumi keras. Lia diam terpaku. Dia bingung kenapa neneknya ketakutan lihat gaun merah itu. Lia malah pandangi gaun merah dengan bingung mencari penyebab neneknya sepanik itu. Gaun merah ini biasa saja, Nek. Lia melebarkan gaun itu dan dipaskan ke badannya. Oh, ternyata Den Ayu Sarah ukurannya hampir sama denganku. Tapi sepertinya sama Kak Mila lebih cocok, kata Lia. Lia, dengar nenek, taruh gaun itu, jangan ada yang pakai. Bila perlu buang saja. Jangan dibuang, Nek, sayang. Untuk Mila saja. Nanti malam aku akan pergi kondangan sama Rama. Bik Sumi bangkit dari kursi, kemudian mengambil gaun merah yang ada di tangan Mila tanpa memberikan penjelasan apapun. Nek, sebenarnya ada apa dengan gaun merah itu? Tanya Lia pelan. Tidak ada apa-apa. Cuma ini amanat Den Alvin kalau semua pakaian istrinya diberikan pada yang tidak mampu, jawab Bik Sumi menutupi kebenarannya. Mila dan Lia saling pandang, kemudian beralih menatap neneknya, lalu mengangguk bersamaan. Iya, Nek. Malam kelima Pak Jono berada di teras depan, sedang bersih-bersih mobil. Tiba-tiba, Pak, antar aku. Kemana, Bu? Jawab Pak Jono, tanpa melihat yang bicara. Dia masih sibuk bersihkan noda merah berlendir yang menempel pada mobil Pajero putih milik majikannya, Alvin. Ke rumahku. Nanti dulu ya, Bu, sebentar lagi. Mobilnya lagi dibersihkan dulu, saut Pak Jono. Mobil putih itu sudah bersih mengkilap, tapi ketika Pak Jono berkedip, noda merah itu ada lagi. Bahkan tampak baru, semakin banyak. Pak Jono penasaran. Ia mendongak ke atas, ternyata di atas plafon ada sosok perempuan dengan wajah berlumuran darah. Lendir kental berwarna merah pekat keluar dari mulutnya. Rambutnya yang panjang menjuntai hampir mengenai wajah Pak Jono. Sosok itu menempel terbalik pada plafon, menyeringai sambil memanggil nama Pak Jono. Ah, setan! Tubuhnya gemetar, jantungnya berdebar tidak beraturan, keringat dingin membasahi dahinya. Bu Retno, ada setan, kata Pak Jono panik. Ia menoleh pada orang yang berada di belakangnya, tapi ketika Pak Jono menoleh, ternyata bukan Bu Retno, melainkan sosok perempuan yang di plafon tadi. Ah, ibu juga setan. Pak Jono tubuhnya gemetar hebat.
Sampai tidak sadar dia kencing di celana saking takutnya. Pak Jono, antar aku. Pak Jono nafasnya tersegal-segal, kemudian pandangannya gelap. Setelah itu tergeletak tidak sadarkan diri tanpa ada yang tahu. Di ruang tengah Bu Retno sedang berbicara dengan Alvin mantunya. Ibu tidak jadi balik kampung sekarang. Ibu undur setelah 40 hari saja, katanya dengan nada serius. Alvin memandanginya dengan bingung. Kenapa, Bu? Apa yang terjadi? Bu Retno menatapnya dengan mata yang tajam. Ibu punya firasat akan ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Alvin tersenyum. Ibu kayak beramal saja. Apapun yang akan terjadi, pasrahkan saja sama Allah.